Alasan saya kenapa saya berhenti mengejar uang, tetapi saya punya prinsip bahwa mulai sekarang biarlah uang mengejar kita. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Mr. J dimanapun Anda berada? Di kesempatan video kita kali ini, saya ingin sedikit sharing tentang sebuah tema yang menurut saya menarik, karena tema ini berhubungan dengan uang. Dan kali ini saya mengambil judul Stop Berhenti Mengejar Uang. Ya, biarkan uang mengejar kita. Menarik bukan? Oke. Jadi mulai detik ini saya memutuskan untuk berhenti mengejar uang. Ya, tentu banyak pertanyaan yang timbul. Apakah kamu sudah tidak membutuhkan uang? Apakah kamu tidak perlu uang? Apakah kamu tidak bekerja demi uang? Mungkin akan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan, karena ini berkaitan dengan uang, di mana kehidupan manusia tidak bisa terlepas dari uang. Tetapi mungkin ada hal yang lebih dalam yang bisa kita kaji dan bisa kita gali, ya, dari sebuah kata berhentilah untuk mengejar uang. Ya, oke. Jadi ada beberapa alasan kenapa mulai detik ini saya putuskan untuk berhenti mengejar uang. Tetapi saya berusaha agar uang mengejar saya. Ya, jadi kata terakhir ini yang menarik. Bagaimana uang mengejar kita? Oke, sobat Mr. J. Jadi ada beberapa alasan kenapa saya putuskan untuk berhenti mengejar uang. Alasan yang pertama, ya, dulu di awal-awal usia saya, di antara usia 20 sampai 30 tahun, saya bekerja dengan sangat keras. Dari bangun pagi sampai mau tidur itu selalu memikirkan bagaimana saya mendapatkan uang. Saya berpikir keras, saya bekerja keras, ya, bagaimana saya bisa mendapatkan uang. Nah, ketika saya mendapatkan uang 1 juta, maka saya ingin uang 10 juta. Ketika ingin uang 100 juta, saya menginginkan 1 miliar. Dan tentu saja manusia ketika sudah tercapai 1 miliar pasti ingin 1 triliun, dan seterusnya, tidak ada habisnya. Itulah kalau kita mengejar uang. Yang ada di benak kita, yang ada di pikiran kita hanyalah uang, 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 uang. Dan rasanya itu capek sekali. Capek tidak? Capek. Mengejar uang itu sangat capek, karena tidak akan pernah ada habisnya, dan selalu ada rasa kekurangan, haus akan uang. Ya, tidak bisa kita pungkiri bahwa dengan uang kita bisa melakukan banyak hal. Bahkan bisa bersedekah, bisa berbagi dengan banyak orang. Kita bisa pergi kemana saja. Kita juga bisa memiliki barang-barang yang kita mau, mobil mewah, rumah mewah, ya. Batasan-batasan di dunia ini mungkin bisa ditembus dengan uang. Ya, karena semua hal membutuhkan uang. Ya. Ingat, kalau kita mengejar uang, kita akan capek sendiri. Ya, itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, kita harus belajar memahami bahwa uang itu hanyalah sebuah alat untuk mencapai tujuan kita. Kalau kita gali, sebenarnya tujuan hidup kita itu apa? Ya, itu yang penting. Ya, tentu setiap orang memiliki pemahaman yang berbeda-beda. Setiap orang mengejar tujuan hidupnya berbeda-beda. Ada yang ingin banyak uang, ada yang ingin kaya, ada yang ingin memiliki ini itu, ada yang sudah cukup dengan apa yang ia miliki. Ada juga yang mungkin asal bisa makan, asal bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari itu sudah cukup. Ya, tidak butuh apa-apa lagi. Ya, kalau istilah Jawanya nerimo ing pandung. Ada yang dalam kehidupannya itu punya target, harus memiliki uang sekian misalkan. Jadi uang itu hanyalah sebuah alat untuk mencapai apa yang menjadi tujuan hidup kita. Kalau tujuan hidup itu adalah sebuah ketenangan, kebahagiaan, ya, bisa jadi tanpa uang pun bisa, atau tidak harus berlimpah uang pun tidak ada masalah.
Karena ketenangan, kebahagiaan bisa dicapai tanpa itu semua. Ya, bagaimana kita mengolah rasa, mengolah batin kita, mengolah mindset kita. Alasan yang ketiga adalah, ya, kenapa saya berhenti mengejar uang? Karena saya berprinsip biarlah uang mengejar saya. Ya, biarlah uang mengejar saya. Itu impossible. Ya, tidak ada sesuatu yang impossible. Ya, boleh kita bekerja, boleh kita berpikir, boleh kita mengupayakan fitrah manusia untuk bagaimana bisa menghasilkan sejumlah uang. Tetapi pemahaman yang harus saya kuasai adalah saya tidak akan mengejar uang. Ya, saya bekerja dengan biasanya, saya berpikir mungkin juga lebih keras, ya, tetapi bukan mengejar uang. Prinsip saya adalah bagaimana uang bisa mengejar kita, ya, dan ini tidak mudah. Karena apa? Karena ini bukan melulu strategi, ya, tetapi ini sudah berkaitan dengan keyakinan, ini sudah berkaitan dengan kapasitas, ya, ini berkaitan dengan value. Ya, kalau kita belum mencapai taraf itu, ya kita harus belajar. Ya, kalau kita melihat Ronaldo, Messi dan sebagainya, mungkin mereka sudah tidak mengejar uang lagi. Mungkin saja. Kalau kita melihat Mark Zuckerberg atau kita melihat banyak orang-orang kaya di dunia ini, katakanlah, ya, siapa itu yang punya Tesla, ya, mungkin tujuan hidupnya mungkin ia tidak mengejar uang, ya, tetapi value yang ia kejar, sehingga uang itu akan mengikuti dengan sendirinya. Ya, kita kan tidak bisa seperti orang-orang itu. Ya, kita belajar, tidak harus seperti mereka, atau mereka bukanlah panutan satu-satunya, tetapi kita bisa berpedoman bahwa rezeki itu ada kapasitasnya, rezeki itu ada wadahnya. Nah, tugas kita adalah meningkatkan wadah rezeki kita. Ya, ini soal keyakinan, ini soal mindset, ya, bukan cara bekerja yang, ya, bagaimana cara menaikkan kapasitas rezeki kita. Ya, kalau ini soal keyakinan, ya, kita harus berusaha untuk menjadi orang yang layak untuk diberi rezeki yang lebih, ya, menaikkan sedekah kita, ya, meningkatkan kebaikan-kebaikan kita. Ya, ini soal keyakinan, memantaskan diri kita agar Tuhan itu memberikan atau menaikkan level kapasitas kita, kapasitas rezeki kita, ya, dengan jalan yang mungkin tidak pernah kita sangka. Ya, ini sudah berkaitan dengan keyakinan, ini sudah berkaitan dengan mindset. Ya, lalu strategi bagaimana? Strategi boleh kita upayakan, tetapi jangan satu-satunya menurut saya, karena kita akan kecapean ini. Kalau kita berpikir strategi terus tidak diimbangi dengan kerohanian kita yang kuat, maka kita akan capek. Alasan selanjutnya adalah ada yang lebih berharga daripada sekedar rezeki berupa uang, yaitu keberkahan. Itu menurut saya keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sering melihat banyak orang yang hidupnya itu berlimpah tetapi tidak merasakan keberkahan. Sehingga apa? Sehingga mungkin anak-anaknya nakal-nakal misalkan, atau mungkin keluarganya berantakan misalkan, atau mengalami sakit yang berkepanjangan. Ya, apalah artinya uang banyak ketika sakit. Ya, jadi fokus yang kita kejar adalah keberkahan, bukan banyaknya, bukan jumlahnya. Ya, kalau bicara keberkahan itu
ada hubungannya dengan ketenangan jiwa, ketenangan hidup, kedamaian, ya. Karena ada faktor Gusti Allah di situ, ada faktor Tuhan di situ, ya. Kalau kita bicara keberkahan, tentu bagaimana kita bermuamalah, bagaimana kita bekerja, bagaimana kita mengupayakan, ya, untuk menjemput rezeki itu dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang diridhoi oleh Gusti Allah juga. Kalau kita tidak benar caranya, ya mana mungkin kita bisa mendapatkan keberkahan. Oke Sobat Mr. C, itu alasan saya kenapa saya berhenti mengejar uang, tetapi saya punya prinsip bahwa mulai sekarang biarlah uang mengejar kita, ya. Biarlah uang mengejar kita. Caranya, ya, menaikkan value kita, ya, menaikkan kapasitas rezeki kita, ya, itu caranya. Oke Sobat Mr. J, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Semoga video singkat ini menginspirasi. Salam pejuang kemakmuran dan salam bangkit dan bermartabat.